Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Fahimi. Saya berasal dari kelas 4C Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 12001083. Nah, di sini pada mata kuliah statistik, saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Nah, apakah itu statistik? Jadi pengertian statistik menurut Anto Dajan, pengertian statistik adalah data kuantitatif baik yang masih belum tersusun atau yang sudah tersusun dalam bentuk tabel. Nah, itu merupakan pengertian statistik. Kemudian yang kedua yaitu pengertian statistika. Apakah itu statistika? Jadi statistika menurut Ir. Muhammad Iqbal Hasan, pengertian statistika adalah ilmu yang mampu mempelajari seluk-beluk data, tata cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari suatu data dalam bentuk angka-angka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengertian variabel. Apakah itu variabel? Nah, menurut Sugiono pada tahun 2009, arti variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, yang keempat yaitu pengertian populasi. Apakah itu populasi? Jadi menurut Hadari Nawawi pada tahun 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber daya yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Nah, yang kelima yaitu pengertian sampel. Jadi, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Ini merupakan pengertian dari Jarwanto pada tahun 1994 pada halaman 43. Sekian pengertian dari saya. Selanjutnya kita akan membahas sebuah soal. Baik, cara mencari titik tengah yaitu 30 ditambah 34 dibagi 2 hasilnya 32. 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 37. Kemudian 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42. Kemudian 45 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 47. Kemudian 50 ditambah 54 dibagi 2 hasilnya 52. Kemudian 55 ditambah 59 hasilnya 57. Selanjutnya 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 62. Setelah mendapatkan titik tengah, selanjutnya kita akan mencari XI dikali FI. Itu dengan cara frekuensi dikali titik tengah. 8 dikali 32 hasilnya 256. Selanjutnya 10 dikali 37 hasilnya 370. Selanjutnya 13 dikali 42 hasilnya 546. 17 dikali 47 hasilnya 799. Kemudian 14 dikali 52 hasilnya 728. Kemudian 11 dikali 57 hasilnya 627. Kemudian 7 dikali 62 hasilnya 4
434. Selanjutnya dijumlahkan XI dikali FI ini dengan total 3760. Nah, setelah kita mendapatkan titik tengah dan XI dikali FI, kita akan mencari min yaitu nilai rata-rata. Adapun min yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Masukkan angkanya. Sigma FI dikali XI yaitu 3760 dibagi sigma FI yaitu frekuensinya 80. 3760 dibagi 80 hasilnya 47. Sehingga diperoleh nilainya adalah 47. Baik, selanjutnya kita akan mencari modus dengan nilai yang sudah saya tulis. Sebelum kita mencari modus, kita akan menentukan titik tengah dulu. Cara mencari titik tengahnya yaitu 30 ditambah 34 hasilnya 32. 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 37. 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42. 45 ditambah 49 hasilnya dibagi 2 hasilnya 47. 50 ditambah 54 dibagi 2 hasilnya 52. 55 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 57. Kemudian 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 62. Nah, setelah kita mendapatkan titik tengahnya, selanjutnya diketahui LMO-nya adalah batas tepi bawahnya yaitu 44,5. Dapat 44,5 yaitu nilai yang paling banyak keluar yaitu 17. Batas tepi bawahnya yaitu 44 ditambah 45 dikurang 0,5 hasilnya 44,5. Selanjutnya yaitu D1 atau desil 1. Desil satunya yaitu 17 dikurang 13. 17 dikurang 13 sama dengan 4. Sedangkan D2 atau desil 2-nya yaitu 17 dikurang 14 sama dengan 3. Nah, C-nya sama dengan 5. Dapat 5 yaitu 34,5 dikurang 29,5 hasilnya 5. Kemudian kita akan menjawab. Masukkan rumus. O sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C sama dengan masukkan angka 44,5 ditambah dalam kurung D1-nya 4 per D1 4 ditambah D2 3 dikali C sama dengan 5. Lagi
4/7 dapat 7 dari 4 ditambah 3 sama dengan 7 dikali 5. Kemudian 4,5 ditambah 4 dikali 5 hasilnya 20 dibagi 7 sama dengan 4,5 ditambah 20 dibagi 7 yaitu 2,86 dengan hasil 47,36. Jadi dapat diperoleh nilai modus dari tabel tersebut adalah 47,36. Nah, selanjutnya kita akan mencari median dari tabel tersebut. Sebelum kita mencari median, kita akan mencari FK atau frekuensi kumulatif. Cara mencari FK yaitu 8 dipindah, kemudian 8 ditambah 10 hasilnya 18, kemudian 18 ditambah 13 hasilnya 31, 31 ditambah 17 hasilnya 48, kemudian 48 ditambah 14 hasilnya 64, kemudian 62 ditambah 11 hasilnya 73, 73 ditambah 7 hasilnya 80. Nah, setelah kita mencari FK, kita akan mencari median. Rumusnya M dengan 1/2N. 1/2N, M-nya adalah 80. Sama dengan 80 dibagi 1 dikali 80 sama 80 dibagi 2 yaitu 40. Sehingga dapat ditentukan mediannya terletak pada 45 sampai 49. Kemudian diketahui LME sama dengan 44,5. Dapat 44,5 yaitu 45 dikurang 0,5. Jadi hasilnya 44,5. Kemudian FKME frekuensi kumulatif mediannya yaitu 31 karena terletak di batas di bawah 31. Kemudian frekuensi mediannya 17. C sama dengan 5. 5 dapat dari 30 dikurang 34,5 dikurang 29,5 hasilnya 5. Setelah itu kita masukkan rumus M sama dengan M ditambah awal 2N per dikurang FKME bagi FME untuk awal. Masukkan angkanya 44,5 ditambah 40 awal 1/2N 1/2 N 80 dikurang FKME 31 dibagi frekuensi median 17 dengan 44,5 ditambah kurung
tambahkan 31 hasilnya 9. 9 per 17 dikali 5. Jadi hasilnya 4,5 ditambah 9 dikali 5 dibagi 17, yaitu hasilnya 2,6, sama dengan 44,5 ditambah 2,6 hasilnya 47,1. Jadi diperoleh nilai dari median pada tabel data kelompok ini adalah 47,1. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 1 dari data kelompok. Sebelum kita mencari kuartil 1, kita akan menentukan FK atau frekuensi kumulatif. Dengan cara 8-nya dipindah, 8 ditambah 10 hasilnya 18, kemudian 18 ditambah 13 hasilnya 31, 31 ditambah 17 hasilnya 48, 48 ditambah 14 hasilnya 62, 62 ditambah 11 hasilnya 73, 73 ditambah 7 hasilnya 80. Nah, kita cari kali ini satu per 4 M. 1 per 4 M, M-nya adalah 80. 1 kali 80 sama dengan 80 dibagi 4, yaitu 20. Maka kita dapat Q-nya dikali Q1-nya 20, kemudian LQ1 sama dengan 39,5. Nah, 20-nya terletak di sini. Jadi 29,5. Kemudian FK Q1 sama dengan Q1 sama dengan 31, FQ1 sama dengan 13. Jadi N sama dengan 80 dan C sama dengan 5. Kemudian masukkan angkanya. LQ1 yaitu 1 sama dengan LQ1 ditambah 1 per 4 M F I Masukkan nilainya. LQ1 yaitu 39,5 ditambah 1 per 4 N FK-Q1 C. N-nya sama dengan 80 dikurang FK Q1. FK Q1-nya 31 per FQ1-nya 13 dikali 5. Masukkan lagi 39,5 ditambah
kurang 31 dibagi 13 kali 5. Dengan 39,5 ditambah 11 per 13 dikali 5. Dengan 39,5 ditambah 11 dikali 5 dibagi 13 hasilnya 4,23. 39,5 ditambah 4,23 hasilnya 43,73. Jadi dapat diperoleh hasil kuartil 1 dari data kelompok ini adalah 43,73. Nah, selanjutnya kita akan mencari persentil 20 dari data kelompok ini. Sebelum kita mencari persentil 20, kita akan menentukan FK-nya dulu. Jadi 8 ditambah 10 hasilnya 18. 18 ditambah 13 hasilnya 31. 31 ditambah 17 hasilnya 45. 45 ditambah 14 hasilnya 31 ditambah 17 hasilnya 48. 48 ditambah 14 hasilnya 62. 62 ditambah 11 hasilnya 73. 73 ditambah 7 hasilnya 80. Nah, setelah kita mendapatkan SK-nya, kita akan menentukan persentilnya. B20 sama dengan 20 dikali 80 bagi 100 dengan 15. Jadi N sama dengan 80 karena pertanyaannya jumlah nilainya 80. LP20 sama dengan 34,5. Kenapa 34,5? Karena interval P20 terletak pada 35 sampai 39. Dapat 34,5 yaitu 34 ditambah 0,5. Kemudian sigma FK20 sama dengan 8. F20 frekuensi XP20 sama dengan 8. Maaf, frekuensi P20 nya 10. C sama dengan 5. Setelah diketahui P20 sama dengan LP20 ditambah IN per 100 ditambah kurang sigma FKP20 dibagi FP20 C. Masukkan nilainya LP20 yaitu 34,5 ditambah ininya 20 kali N 80 dibagi 100. Sigma FK20 yaitu 8 per F frekuensi P20 nya yaitu 10 kali 5 nya 34,5 ditambah 0,5
10.600 dibagi 100 hasilnya 16. Jadi kurang 8 dibagi 10 dikali 5. Maka 34,5 ditambah 16 dikurang 8 hasilnya 8. 8 per 10 dikali 5. Maksudnya 34,5 ditambah 8 dikali 5 hasilnya 40. 34,5 ditambah 40 dibagi 10 hasilnya 4 sama dengan 34,5 ditambah 4 hasilnya 38,5. Jadi hasil dari persentil 20 diagram tersebut adalah 38,5. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang simpang rata. Sebelum kita mencari simpang rata, kita akan mencari titik tengahnya dulu. Atau X. Nah, cara mencari titik tengah yaitu 30 ditambah 34. Kemudian dibagi 2 hasilnya 32. 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 37. Kemudian 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42. Selanjutnya 45 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 47. Selanjutnya 50 ditambah 54 dibagi 2 hasilnya 52. Kemudian 55 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 57. Dan 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 42. Selanjutnya kita akan mencari efeknya. Efeknya dapat dari frekuensi dikali titik tengah. 8 dikali 32 hasilnya 256. 10 dikali 37 hasilnya 370. 13 dikali 42 hasilnya 546. 17 dikali 47 799. 14 dikali 52 hasilnya 728. Kemudian 11 dikali 57 hasilnya 627. Selanjutnya 7 dikali 62 hasilnya 434. Nah, setelah mendapatkan fx kemudian ditambah dengan hasilnya adalah 3760. Setelah kita mendapatkan fx, selanjutnya kita akan mencari x dikurang x bar. Nah, sebelum kita mencari x dikurang x bar, maka kita akan mencari x barnya terdahulu. Cara mencari x bar yaitu x bar sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan dimasukkan sigma fx nya 3760 dibagi frekuensinya 80 sama dengan 3760 dibagi 80 nya 47. Nah, setelah kita mendapatkan sigma x, maka kita akan mencari x dikurang sigma x. Nah, cara mencarinya adalah x dikurang sigma x. Sigma x-nya adalah 47. Jadi 32 dikurang 47 hasilnya min 15. Karena dalam mencari simpangan rata-rata tidak ditulis negatifnya, maka hanya ditulis 15 saja. Kemudian 37 dikurang 47 hasilnya 10 min 10, karena di sini jadi ditulis 10. Kemudian 42
dikurang 47 hasilnya 5. Kemudian 57 dikurang 47 sama dengan 10. Kemudian 62 dikurang 47 hasilnya 15. Kemudian kita mencari F kali X dikurang X. Nah, F dikali X kurang X bar sama dengan 8 dikali 15 hasilnya 120. 10 dikali 10 hasilnya 100. 13 dikali 5 hasilnya 65. 17 dikali 0 hasilnya 0. 14 dikali 5 hasilnya 70. 11 dikali 10 hasilnya 110. 7 dikali 15 hasilnya 105. Kemudian dijumlahkan 120 ditambah 100 ditambah 65 ditambah 0 ditambah 70 ditambah 110 dan 105 hasilnya 500. Nah, setelah kita mencari semua ini, maka kita masukkan rumusnya, yaitu SR sama dengan sigma F kali X dikurang X bar dibagi sigma F. Masukkan sigma F dikali X dikurang X barnya adalah 570 dibagi sigma F. Sigma F sama dengan 80. 570 dibagi 80 sama dengan 7,3. Jadi hasil dari simpanan rata-rata pada bilang tabel tersebut adalah 7,13. Selanjutnya kita lanjut mencari varian data kelompok. Nah, untuk mencari varian, yang pertama kita akan mencari X-nya dulu atau titik tengah. Cara mencari X yaitu 30 ditambah 34 dibagi 2 hasilnya 32. 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 37. 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42. Kemudian 45 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 47. Selanjutnya 50 ditambah 54 dibagi 2 hasilnya 52. Selanjutnya 55 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 57. Kemudian 60 ditambah 62 dibagi 2 hasilnya 62. Kemudian mencari fx. Fx, cara mencari fx yaitu frekuensi dikali x. 8 dikali 32 hasilnya 256. 10 dikali 37 hasilnya 370. 13 dikali 42 hasilnya 546. 17 dikali 47 hasilnya 799. 14 dikali 52 hasilnya 728. 11 dikali 57 hasilnya 627. 7 dikali 62 hasilnya 434. Dijumlahkan menjadi 3760. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari X dikurang X bar. Sebelumnya kita akan mencari X bar terlebih dahulu. X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f, sama dengan fx nya yaitu 3760 dibagi 80.
hasilnya 47. Selanjutnya yaitu X dikurang X bar. Setelah kita mendapatkan X bar, maka kita bisa mencari hasil dari X dikurang X bar. Hasil dari X dikurang X bar sama dengan X32 dikurang 47. Karena hasilnya negatif 11, namun dalam mencari varian ditulis positif. Jadi 32 dikurang 47 hasilnya 15. Kemudian 37 dikurang 47 sama dengan 10. 42 dikurang 47 hasilnya 5. 47 dikurang 47 hasilnya 0. 52 dikurang 47 hasilnya 5. 57 dikurang 47 hasilnya 10. 62 dikurang 47 hasilnya 15. Nah, kemudian kita mencari X dikurang X bar kuadrat. Caranya 15 dikali 15 hasilnya 225. 10 dikali 10 hasilnya 100. 5 dikali 5 hasilnya 25. 0 kali 0, 0. 5 dikali 5, 25. 10 dikali 10 sama dengan 100. 15 dikali 15 hasilnya 225. Nah, kemudian kita akan mencari F dikali X dikurang X bar kuadrat. F dikali X kurang X bar kuadrat. Nah, caranya F dikali 225 hasilnya 1800. Kemudian 10 dikali 100 hasilnya 1000. Kemudian 13 dikali 25 hasilnya 325. Kemudian 17 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 14 dikali 25 hasilnya 350. Kemudian 11 dikali 100 hasilnya 1100. Selanjutnya 7 dikali 225 hasilnya 1575. Nah, kemudian dijumlahkan jumlah hasil dari F dikali X dikurang X bar kuadrat ini adalah 6150. Nah, setelah kita mendapatkan tabel tersebut, maka masukkan rumus kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar kuadrat dibagi sigma F. Dengan masukkan angkanya 6150 dibagi 80 sama dengan 76,88. Jadi dapat diperoleh hasil dari data kelompok ini, variannya adalah 76,88. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencari simpangan baku dari data kelompok tersebut menggunakan data ini. Masukkan rumus S sama dengan akar dari sigma F dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F sama dengan akar dari, masukkan angka, F dikali X dikurang X bar kuadrat adalah 6150 dibagi 80 sama dengan
dari 76,88 adalah 8,8. Jadi dapat diperoleh simpangan baku dari data kelompok ini adalah 8,8. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.